Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Suhanindia Arsdaniar dengan NIM akhir 137 dari kelas Gizi 5A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi terkait dengan metode penilaian konsumsi pangan menggunakan 24-hour food recall sebagai bagian dari mata kuliah survei konsumsi pangan. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, perlu kita ketahui bahwasanya survei konsumsi pangan merupakan komponen penting dalam penilaian status gizi, karena memberikan gambaran apakah asupan seseorang sudah sesuai kebutuhan. Terdapat banyak metode yang bisa digunakan, seperti Food Frequency Questionnaire, Weight Food Record, dan 24-hour food recall. Dan dari berbagai metode tersebut, memang 24-hour food recall menjadi populer karena metode tersebut cukup sederhana, praktis, namun tetap dapat menggambarkan asupan aktual dalam satu hari. Selanjutnya yaitu tujuan dari tugas ini atau review journal ini yaitu ada 6. Yang pertama dapat memahami metode 24-hour food recall, kemudian memahami penggunaannya, kelebihan dan kelemahannya, cara analisis data, validitas dan reliabilitasnya, serta potensi bias beserta strategi untuk menguranginya. Selanjutnya yaitu metode penilaian konsumsi pangan, di mana prinsip dari 24-hour food recall adalah responden diminta menceritakan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir. Pendekatan yang paling direkomendasikan adalah multiple pass method yang terdiri dari 5 tahapan, yaitu yang pertama, membuat daftar cepat atau quick list, kemudian menambahkan makanan yang terlupa atau forgotten food, kemudian mencatat waktu dan jenis makanan atau time allocation, detail jumlah atau detail cycle, lalu konfirmasi akhir atau final probe. Untuk menggambarkan asupan yang lebih akurat di sini, recall sebaiknya dilakukan minimal 2 hari dengan hari yang tidak berurutan atau non berurutan. Selanjutnya yaitu karakteristik penggunaan dan sasaran. Metode 24-hour food recall ini cocok digunakan pada kelompok remaja, dewasa maupun anak-anak. Meskipun pada kelompok anak-anak perlu penyesuaian terlebih lagi, yaitu mungkin bisa dibantu oleh orang tua ataupun pengasuhnya. Namun, kurangnya dari metode ini itu tidak sesuai untuk kelompok lansia, terutama dengan gangguan memori. Nah, karena metode ini cukup praktis, metode ini juga sering dipakai dalam survei gizi nasional maupun studi intervensi gizi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan kelebihan metode, di mana kelebihan dari 24-hour food recall sendiri mampu memberikan data yang detail. Beban responden juga rendah karena hanya membutuhkan sekitar 20 hingga 30 menit dan juga tidak mengubah pola makan karena hanya mengandalkan ingatan. Selain itu, metode ini juga sangat sensitif terhadap variasi budaya makanan. Selain ada kelebihan, tentunya pasti ada kelemahan. Kelemahan dari metode 24-hour food recall sendiri, ini sangat bergantung pada daya ingat responden. Kemudian membutuhkan input dan analisis data yang cukup panjang, dan untuk akurasi individu perlu dilakukan berulang. Dimana artinya, jika hanya dilakukan sekali, ini bisa menimbulkan bias. Selanjutnya yaitu analisis dan penyajian data, di mana data dari recall yang biasanya dalam bentuk URT untuk memudahkan responden, ini dirubah ke dalam satuan gram, lalu dianalisis zat gizinya menggunakan tabel konsumsi pangan. Kemudian hasilnya dibandingkan dengan angka kecukupan gizi atau AKG. Nah, contohnya dapat dilihat pada grafik di sini, di mana di sini adalah asupan gizi dari responden AA, yaitu asupan energi dan karbohidrat dan serat itu jauh di bawah AKG, sementara untuk protein relatif sudah hampir memenuhi. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi zat gizi mana yang paling berisiko kurang sehingga kita bisa melakukan intervensi. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas, di mana secara umum validitas 24-hour food recall baik bila digunakan untuk menilai konsumsi kelompok, bukan individu. Reliabilitasnya juga akan meningkat bila recall dilakukan lebih dari 1 kali. Hal ini didukung oleh studi oleh Thompson dan Subar pada tahun 2021, di mana menegaskan bahwasannya enumerator yang terlatih dapat meningkatkan konsistensi data. Selain itu, naskah dan Logio pada tahun 2020 juga menunjukkan bahwa metode ini sangat efektif bila diterapkan pada survei populasi. Selanjutnya yaitu perbandingan dengan metode lain. Apabila dibandingkan dengan metode lain, misalnya FFQ. FFQ ini cocok untuk mengetahui kebiasaan jangka panjang, tetapi kurang detail. Kemudian WFR atau
food record ini sangat akurat, namun beban responden sangat tinggi. Sedangkan 24-hour food recall berada di tengah, di mana metode ini memang cukup detail, relatif praktis, tetapi memang butuh pengulangan, sehingga memang pemilihannya juga harus disesuaikan dengan tujuan dari penelitian ataupun kegunaannya. Selanjutnya yaitu potensi bias. Meskipun metode 24-hour food recall memiliki keunggulan-keunggulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetap ada potensi bias, misalnya random error karena variasi harian asupan, ataupun systemic error seperti perbedaan pola weekend dan weekday, kecenderungan underreport makanan tidak sehat, dan lupa snack kecil. Nah, ini semua bisa memengaruhi akurasi data tentunya. Sehingga untuk mengurangi bias, terdapat beberapa strategi yang bisa dilakukan. Salah satunya yaitu menggunakan multiple pass recall, kemudian melakukan recall di 2 hari atau lebih yang berbeda, kemudian menyediakan alat bantu visual seperti food model atau food photo, kemudian dapat kita lakukan pelatihan pada enumerator dengan baik, serta menghindari pengambilan data di hari-hari khusus seperti hari raya ataupun pesta. Selanjutnya di sini saya akan membawakan 2 studi terkini untuk memperjelas bagaimana 24-hour food recall diterapkan. Studi pertama oleh Suherman dan Al-Farizi pada tahun 2024 menggunakan 1 kali recall pada mahasiswa kedokteran, dan hasilnya memang bisa menggambarkan asupan rata-rata, misalnya membedakan asupan rata-rata pada kelompok pria dan wanita. Tetapi sesuai teori, memang recall tunggal tidak cukup bila ingin menganalisis pola jangka panjang. Kemudian studi yang kedua yaitu oleh Rambing dan kolega pada tahun 2021 menggunakan 2 kali recall pada hari yang berbeda. Nah, dengan cara ini hasilnya lebih stabil dan variasi harian bisa lebih terlihat. Hal ini memperkuat apa yang kita bahas di teori sebelumnya, yaitu semakin sering recall dilakukan, maka semakin valid juga data yang diperoleh. Jadi dari kedua studi ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya 24-hour food recall ini sangat praktis, tetapi kualitasnya sangat bergantung pada cara penerapan, apakah dilakukan sekali atau berulang, serta bagaimana enumerator menggali informasi. Berikut saya lampirkan daftar pusaka di mana seluruh informasi pada presentasi kali ini bersumber dari jurnal dan artikel ilmiah. Demikian pemaparan dari saya mengenai metode penilaian konsumsi pangan dengan 24-hour food recall. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.